Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Senang sekali hari ini boleh bersama-sama kita berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dan selalu menjadi harapan kami jikalau Bapak dan Ibu datang dalam satu kehausan, dalam satu satu antusias ya untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita menyenangkan akan hati Tuhan. Kita sudah banyak berbicara kepada Tuhan melalui puji-pujian kita, melalui doa kita, melalui pengakuan kita. Tetapi saat ini mari kita menenangkan hati kita, memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini akan kita renungkan dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Saudara-saudara, saya nggak baca lagi ayat-ayat ini karena tadi semuanya sudah kita baca di dalam bagian responsori ya saudara-saudara. Saudara, pada tanggal 24 Februari tahun yang lalu ya, tahun 2022, Rusia menginvasi ya, menyerang Ukraina. Dan salah satu penyebabnya adalah karena keinginan dan keputusan dari Ukraina untuk lepas daripada pengaruh Rusia beserta dengan kepentingan-kepentingan politiknya dan juga bersatu kemudian menjadi anggota NATO ya, atau anggota dari Uni Eropa ya. Nah, saudara-saudara, selama ini mereka adem-adem aja, baik-baik saja. Karena apa? Karena Ukraina yang bersebelahan dengan Rusia ya berada terus di dalam pengaruh ancaman Rusia ya, pengaruh dan ancaman Rusia yang memiliki kepentingan politik ya untuk menyatukan kembali negara-negara bekas Uni Soviet. Nah, saudara-saudara, bagi Ukraina merasa tidak nyaman gitu ya, kemudian dia merasa wah kita hidup di dalam ancaman dari kepentingan politik ini gitu ya. Kemudian saudara-saudara, mereka ngambil keputusan kita tinggalkan Rusia dan kita menyatu dengan negara-negara Eropa. Nah, saudara-saudara, tentu saja nggak Rusia ya nggak nyaman gitu ya. Rusia merasa terancam dengan keputusan ini dan Rusia tidak rela saudara-saudara kalau Ukraina lepas begitu saja begitu ya. Kemudian dengan alasan membantu dua wilayah yang memerdekakan diri begitu ya, ada persoalan internal, kemudian Rusia masuk, Rusia menginvasi Ukraina saudara-saudara. Nah, saudara, tentu saja keadaan ini Ukraina nggak tinggal diam gitu ya. Dia mengadakan perlawanan gitu ya, meskipun musuh yang dihadapi dengan kekuatan senjata yang lebih lengkap, dengan pasukan yang lebih banyak saudara-saudara. Tetapi Ukraina tidak begitu saja ya mau memperhambakan negaranya, bangsanya untuk tunduk dan taat ya kepada kepentingan Rusia begitu saudara-saudara. Kemudian juga pemimpin Ukraina menyerukan kepada seluruh rakyat yang sudah berusia 18 sampai dengan 60 tahun ya, yang sehat dan siap berperang saudara-saudara, untuk maju, untuk wajib melawan musuh. Ukraina sadar saudara-saudara bahwa kekuatan mereka juga terbatas ya, mereka sadar siapa mereka sehingga mereka membutuhkan pertolongan dari negara-negara yang berkuasa ya, seperti Amerika, negara-negara Eropa ya, negara-negara yang lain, karena mereka sadar mereka nggak bisa. Tetapi sayangnya saudara-saudara, kita juga mungkin mengikuti berita ini ya, apa yang menjadi harapan mereka? Mereka minta pertolongan daripada negara-negara yang besar, tetapi mereka mendapatkan realita yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, pada akhir ini kita lihat Ukraina menjadi bulan-bulanan musuh ya, dan lambat laun keadaan akan semakin hancur. Nah, saudara-saudara, saya melihat ini sebagai satu gambaran juga yang menganalogikan tentang kehidupan kita setelah percaya kepada Kristus. Sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita adem-adem aja ya. Kita menghadapi persoalan ini dengan kekuatan kita,
Kita menikmati dosa. Kita nggak ada hati kecil yang merasa terusik ketika kita melakukan dosa. Dan kita menikmati hidup di dalam dosa, saudara-saudara. Tetapi ketika kita mengambil keputusan bahwa kita mau mengikuti Yesus, nah saudara-saudara, si iblis nih, pihak musuh, ya kita sudah berseteru dengan dia ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, nggak tinggal diam, saudara-saudara. Dia terus menggoda, membujuk, ya, dia menyerang kita, saudara-saudara, supaya apa? Supaya kita jatuh di dalam iman, kita supaya jatuh di dalam dosa. Kita meninggalkan Tuhan, iman kita selalu diragukan, kita selalu mendapatkan godaan-godaan, cobaan-cobaan, dan si jahat terus akan berbicara kepada kita, tuh kan lu sudah percaya sama Tuhan Yesus, hidup lu semakin parah ya, hidup lu semakin banyak menghadapi persoalan begitu ya. Tuh kan kamu sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi kok penyakit kamu nggak sembuh, kenapa usahamu semakin susah begitu ya. Tuh kan kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kenapa kehidupanmu seperti yang nggak berubah begitu. Nah saudara-saudara, si jahat akan terus menyerang kita. Nggak heran ya ketika di Taman Eden pun si jahat sudah menggoda Hawa ya, sehingga Hawa memakan buah yang Tuhan larang, saudara-saudara. Apalagi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya manusia telah lepas relasi dengan Tuhan. Manusia hidup terpisah dari Allah yang Maha Suci itu. Nah saudara-saudara, kemudian kita terus takluk di dalam dosa, kekuasaan, pengaruh, dan ancaman dari si jahat yang berujung daripada maut. Saudara-saudara, akhirnya kita ya seperti tadi ya, kita menikmati dosa dan kita merasa itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Ya karena apa? Karena memang kita sejalan dengan keinginan si jahat begitu ya. Tetapi ketika kita menerima Yesus, saudara-saudara, kita akan menghadapi peperangan ya, peperangan rohani. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah si jahat tinggal diam ya dan membiarkan kita untuk kita terus ikut Yesus begitu ya, kita menyembah Yesus ya, dan tentu saja dia berusaha untuk menghalang-halangi kita ya. Ketika saudara tadi datang ke tempat ini, rasanya kok males banget ya. Ketika dengar firman Tuhan saat ini, kok rasanya pikiran susah untuk fokus begitu ya. Nah itu pekerjaan si jahat ya. Ya tapi saudara-saudara, bukan si jahat saja, keinginan daging kita juga bisa begitu ya. Oleh karena kita harus melawan segala sesuatu yang merupakan peperangan bagi rohani kita. Nah saudara, Rasul Paulus di dalam nas Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berada dalam medan peperangan rohani. Bagi orang-orang Efesus, saudara, ya tadi kita baca ada ketopong keselamatan, ada perisai iman, ada pedang roh dan sebagainya, saudara. Itu adalah istilah-istilah yang tidak asing bagi mereka. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang dijajah oleh Romawi. Mungkin setiap hari mereka menyaksikan tentara-tentara Romawi yang hilir mudik, ya, tentara-tentara Romawi yang latihan berperang, bahkan mungkin tentara-tentara Romawi yang maju berperang, saudara-saudara. Bagi mereka apa yang dikatakan Rasul Paulus bukanlah hal yang asing dan mudah dimengerti bagi orang-orang Efesus ini. Dan juga saudara-saudara, latar belakang dari jemaat Efesus adalah orang-orang yang gemar untuk mendalami ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu yang bersifat mistis, saudara. Sehingga ketika Rasul Paulus menggambarkan tentang peperangan rohani dengan si jahat ini, dengan setan, dengan iblis ini, saudara-saudara, bagi orang-orang Efesus ini merupakan sesuatu yang mudah untuk mereka terima. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat dalam pengajaran ini bahwa peperangan rohani ini kita menghadapi musuh yang gak mudah untuk ditaklukkan, saudara. Musuh yang bukan ecek-ecek ya, musuh yang kuat, musuh yang memiliki kuasa, saudara-saudara. Musuh yang bisa membuat kita tidak berdaya, jatuh, berbuat dosa lagi, saudara-saudara.
Nah, musuh ini juga sanggup untuk membuat kita melukai akan hati Tuhan, yang membuat kita terus-menerus senantiasa berkubang di dalam dosa-dosa. Nah, siapakah musuh kita ini, saudara-saudara? Ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan sesama kita. Musuh kita bukan orang-orang yang kita tidak sukai atau yang kita benci begitu ya, yang melukai hati kita, yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita. Musuh kita bukan darah dan daging, tetapi saudara-saudara dikatakan bahwa musuh kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan bukan melawan dengan darah dan daging, tentu bukan melawan sesama manusia. Yang dimaksudkan pemerintah-pemerintah ini bukan pemerintah yang berkuasa untuk memimpin negara, yang menjadi penguasa atau pemimpin-pemimpin, bukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita yang menjadi pemimpin kita, saudara-saudara. Dan jelas penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara ini menuju bahwa musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah setan gitu ya. Musuh kita adalah si jahat yang senantiasa menggoda kita, yang senantiasa merongrong kita, yang senantiasa membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, jadi ingat saudara-saudara bahwa perangan rohani enggak berbicara kita berperang terhadap sesama, tetapi peperangan rohani kita berbicara melawan kuasa-kuasa si jahat. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menang atas si jahat ini? Ya, kita sudah tahu bahwa si iblis itu nggak tinggal diam, saudara ya. Dia terus merongrong kita dengan berbagai persoalan, juga bisa saja iblis tunggangi, saudara-saudara, membuat kita lemah iman. Ya, kita bertanya-tanya mengapa Tuhan? Kita nggak percaya kepada kuasa Tuhan, ya, atau saudara-saudara kita meragukan akan kehadiran Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita menang atas si jahat? Yang pertama, saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Rasul Paulus mengatakan berdirilah tegap. Ya, berdirilah tegap. Maksudnya apa, saudara-saudara? Kita berdiri, kita yakin bahwa kita bakal menang. Ya, kalau orang yang sudah tahu kita depan bakal kalah, ya, atau orang yang merasa kalah, orang yang merasa minder, saudara-saudara, mungkin berdiri nggak bisa tegap begitu ya. Tetapi di sini berdirilah tegap karena kita yakin kita bisa menang. Ya, oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita menghadapi musuh yang tidak terlihat. Kalau kita menghadapi musuh yang terlihat, ya, mungkin kita bisa, ini tahun ini musuh kita gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan sesuatu untuk mengalahkan musuh. Ini nggak kelihatan, saudara-saudara. Saudara, beberapa tahun belakangan ini, ya, kita kan menghadapi musuh yang nggak kelihatan juga, bukan? Ya, musuh yang membuat jutaan orang meninggal dunia, yaitu apa? Virus COVID-19 ya. Nggak kelihatan, saudara-saudara, tetapi dampaknya luar biasa, merusak. Ya, merusak ekonomi, merusak sistem sosial dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ya, yang ini, saudara-saudara, musuh yang ini, saudara, lebih parah. Ya, kalau COVID-19 ya kita meninggal gitu kan ya, tetapi nggak sampai berkelanjutan pada kekekalan begitu. Tetapi saudara-saudara, musuh yang ini bisa membuat kita selama-lamanya mengalami kematian yang kekal, saudara-saudara. Ya, musuh kita siapa? Yaitu iblis tadi. Nggak kelihatan, saudara-saudara, tetapi dampaknya, tetapi pengaruhnya kuat, saudara-saudara. Ini yang harus kita waspadai. Nah, saudara-saudara, kuat di dalam Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita melekat hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melakukan ini, maka kita akan lihat bahwa Tuhan yang menolong kita.
Saudara, sebetulnya ketika kita melawan iblis, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita melawan tipu muslihat. Karena apa? Karena iblis sendiri sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib, bukan? Dalam Grand Covenant di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ya, kedua, Tuhan Allah mengatakan kepada si jahat itu, si iblis tadi, si ular itu, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Seterusnya mengacu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib itu. Saudara, ketika kepala ular diremukkan, saudara, apakah ular itu langsung mati ya? Nah, kalau misalnya saudara pernah lihat seorang yang membunuh ular, kepalanya diketok gitu, saudara, yang terjadi apa? Badannya kan masih meliguk-liguk gitu kan ya, ekornya masih bergerak-bergerak, saudara. Ya, beberapa minggu yang lalu contoh Randy membocorkan hobi saya ya, saya suka merah ikan, saudara. Ya, salah satu makanan ikan itu cacing tanah, saudara. Nah, ketika cacing tanah ya, kepalanya kita putuskan aja, saudara-saudara. Badannya masih hidup, masih bergerak-bergerak, saudara. Ya, demikian juga iblis ya, di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut itu. Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis itu. Tetapi saudara-saudara, pengaruhnya ya masih ada. Dan ini juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita nggak main-main, saudara ya, kita nggak boleh merasa diri kita kuat. Wah, saya kuat berdoa, saya sudah jadi majelis gereja, saya sudah jadi hamba Tuhan. Ya, setiap hari saya berdoa. Ya, itu bagus saudara-saudara, tetapi harus waspada karena kita menghadapi si jahat yang terus-menerus akan merongrong kita, yang terus-menerus akan melemahkan iman kita, yang terus-menerus akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara, kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Kemudian yang kedua apa, saudara-saudara? Yang kedua adalah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, tadi saya sudah katakan bagi orang-orang di Efesus, saudara, mereka tidak asing ya dengan istilah-istilah perlengkapan yang dipakai oleh tentara-tentara Romawi, saudara-saudara. Ya, dan Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya saudara-saudara, perlengkapan senjata Allah ya, seperti yang kita lihat ini harus kita gunakan seluruhnya. Enggak boleh separuh-paruh, hari ini saya bawa pedang roh aja deh, besok saya pakai topeng ketopong keselamatan. Ya, besok saya pakai perisai iman, yang lain ditinggal di rumah, nggak bisa, saudara-saudara. Kita harus pakai setiap hari, saudara-saudara, setiap waktu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menang atas tipu muslihat si jahat ini, saudara-saudara. Nah, saudara, tipu muslihat si iblis ini apa saja? Ya, kebohongan, godaan, bujukan, kelicikan, saudara-saudara. Ya, itu yang membuat kita bertanya-tanya akan kemahakuasaan Tuhan, bertanya-tanya di mana Tuhan ketika saya menghadapi persoalan, atau kita merasa nyaman-nyaman aja ketika kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, saudara, kita akan coba kupas satu persatu ya, apa yang menjadi perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, saudara, ikat pinggang kebenaran ya. Ini menandakan satu kondisi bahwa kita siap ya, tentara Allah. Orang-orang percaya siap untuk maju berperang. Nah, saudara-saudara, ikat pinggang ini berarti sabuk ya, seperti yang saya pakai ini, saudara-saudara ya. Kalau saya di rumah ketika lagi santai, saudara-saudara, lagi tidur, tentu saya nggak pakai sabuk ikat pinggang gitu ya. Tetapi ketika saya mau pergi, saudara-saudara, nah saya pakai ikat pinggang. Demikian juga tentara, saudara. Ketika mereka sudah pakai sabuk ya, sudah pakai ikat pinggang untuk ini, mereka siap untuk berperang, saudara. Siap untuk berperang. Nah, saudara-saudara, di dalam ikat pinggang itu ya, selain mengikat ikat pinggang itu ada juga tempat untuk taruh senjata atau benda-benda lain, saudara, yang mereka gunakan untuk berperang.
Saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus, kita ikat pinggang kebenaran. Artinya siap untuk berperang, tetapi di dalam kebenaran, saudara. Kita masih siap berperang di dalam kebenaran. Nah, saudara, kita tahu bahwa iblis adalah bapa pendusta, bukan? Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa segala dusta, ya, itu adalah berasal dari si jahat, dari iblis, ya, kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 44. Nah, saudara-saudara, iblis licik, ya, dia menggunakan segala tipu muslihat, ya, hal-hal yang kita kelihatan, wah baik, enggak tahu, saudara-saudara, di balik semuanya itu ternyata menyesatkan, membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena tidak ada kebenaran daripada si jahat tadi itu, saudara. Tidak ada kebenaran. Saudara, hati-hati, ya, karena iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Ya, dalam Alkitab juga tercatat, bukan? Dia merupakan serigala yang berbulu domba. Ya, kelihatannya kuai-kuai, kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya wah menawan bagus, terus saudara. Tetapi sesungguhnya di balik itu, saudara, ada sesuatu yang sangat kejam, ada sesuatu yang sangat yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa iblis bisa mengaum, ya, seperti singa. Dan dia juga bisa seperti ular, gitu. Tetapi dia juga bisa seperti malaikat, dia bisa seperti serigala. Kita hati-hati, saudara-saudara. Hati-hati terhadap tipu muslihat iblis. Hati-hati terhadap kebohongan, kelicikan. Oleh karena itu kita harus pakai ikat pinggang kebenaran. Ya, kita bawa kebenarannya Allah. Ya, kebenarannya Allah. Kebenarannya seperti apa? Yang seperti tertulis dalam Alkitab, seperti firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Itu adalah sumber kebenaran, saudara. Itu yang harus kita bawa. Kemudian yang kedua adalah baju zirah keadilan. Nah, kalau sekarang ini baju zirah seperti baju anti peluru, saudara-saudara, ya. Kalau dulu itu pada zaman Romawi itu baju zirah adalah untuk pelindung dada, ya. Di dalam dada, saudara-saudara, ada jantung, ada hati, ada paru-paru, ada organ-organ yang vital, saudara-saudara. Dan itu menjadi sasaran empuk, ya, daripada si jahat, ya, untuk memanahkan panah-panah apinya, begitu. Oleh karena itu, seorang prajurit harus pakai baju zirah keadilan. Nah, saudara-saudara, kita juga harus memakai baju zirah keadilan, ya, dalam tanda kutip. Kita hati kita, ya, perasaan kita, saudara-saudara, harus kita lindungi, ya, daripada ketidakadilan. Kita lihat sekarang di masyarakat, saudara-saudara, kayaknya keadilan semakin hari semakin sulit didapat, ya. Coba kita lihat, ya, misalnya kasus yang ramai ini belakangan ini, kasusnya Sambo, saudara-saudara, gitu kan. Masyarakat rindu banget untuk mendapatkan sesuatu yang adil, begitu, ya. Sehingga ramai-ramai, ya, masyarakat mencoba mengingatkan hakim, jaksa dan sebagainya untuk sesuatu yang adil. Nah, saudara-saudara, demikian juga satu proyek properti, ya, di Cikarang, saudara-saudara, ya, yang terkenal itu, ya, ketika pembeli sudah membayar, gitu, ya, sudah mencicil, kemudian bangunan gak dibangun-bangun, ya, ketika dituntut, saudara-saudara, malah dituntut balik, gitu kan. Tidak adil, saudara-saudara. Ya, kemudian bagaimana juga dengan korban, ya, sudah ditabrak begitu, saudara-saudara. Kemudian malah korban ini dijadikan tersangka, gitu. Masih banyak persoalan-persoalan yang memperlihatkan kepada kita ketidakadilan. Ya, Tuhan mau supaya kita memiliki perasaan yang diliputi dengan keadilan, ya, organ-organ apa yang membuat kita hidup, gitu, saudara-saudara, diliputi dengan keadilan. Tuhan mau kita bukan sesuatu yang adil. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, saudara, kasut adalah sepatu, ya, tentara. Nah, saudara, kasut ini merupakan sesuatu yang menjadi tempat berpijak, bukan? Ya, kalau saya pakai sepatu ini tempat saya berpijak, gitu, ya. Sebelum menginjak tanah, injak kasut dulu, saudara-saudara.
Ya, kasut juga menolong seseorang atau sepatu menolong kita untuk kita siap melangkah, saudara-saudara, ya, tanpa kita terganjal oleh kerikil, batu, ya, oleh beling, gitu ya. Kita bisa melangkah, saudara-saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa kita berdiri atas sesuatu fondasi, yaitu apa? Injil damai sejahtera. Kita maju berperang, ya, kita berperang melawan si jahat dengan dasar Injil, kabar baik, kabar keselamatan dari Kristus Tuhan kita. Dan saudara, bukan saja kita mendapatkan berdiri atas dasar Injil itu, tapi Injil ini kita beritakan kepada yang lain. Kita bawa dengan kasut, dengan langkah kaki kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa memberitakan Injil damai sejahtera. Karena di dalam kabar baik, di dalam keselamatan yang Tuhan berikan, ada damai sejahtera sebagai orang-orang yang telah ditebus dosanya oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Nah, saudara, yang keempat adalah perisai iman. Saudara, perisai adalah suatu alat penangkis, ya, penangkis untuk melindungi kita, gitu. Nah, saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan seluruh panah api si jahat. Ya, ini gambar perisainya, saudara. Ya, perisai. Saudara, si jahat akan terus-menerus memanah kita dengan panah api yang membuat hati kita panas, ya, dengan iri hati, dengan kecemburuan, dengan kekhawatiran yang berlebihan, saudara-saudara, ya, membuat hati kita terus merasa tidak nyaman, ya, kehilangan damai sejahtera. Dia terus akan mentelor kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini ada dua pelindung, ya, tadi baju zirah, ini ada perisai. Ini penting sekali, saudara-saudara, membuat kita terus berjalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang berikutnya, ya, kelima adalah ketopong keselamatan. Ketopong yaitu helm, saudara-saudara, helm untuk perang begitu, sebagai pelindung kepala, pelindung otak, mata. Nah, saudara, kita perlu, ya, memakai ketopong keselamatan itu untuk melindungi, ya, apa yang menjadi pusat kehidupan kita. Bukankah otak ini juga pusat kehidupan, ya, sebetulnya pusat perasaan, pengetahuan, pemikiran itu ada di otak, begitu, saudara-saudara, ya. Dan juga ketopong melindungi dari mata kita, ya. Bukankah kita juga gampang melihat hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, bisa melalui mata, bisa melalui pikiran, saudara-saudara, ya. Dan firman Tuhan mengatakan hendaklah kita memakai ketopong itu, saudara, supaya si jahat itu tidak menyerang, ya, apa yang menjadi pusat kendali daripada pikiran, tindakan, dan pengetahuan kita. Itu penting, saudara-saudara, untuk kita gunakan ketopong keselamatan, ya. Keselamatan apa? Ketopong yang berdasarkan keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kita. Kemudian yang keenam, saudara-saudara, yaitu pedang roh, ya. Pedang roh yaitu firman Allah. Nah, untuk senjata yang pertama sampai yang kelima, saudara, ya, sifatnya pasif, ya, kita bertahan, diserang kita bertahan, saudara-saudara. Tetapi dengan senjata yang keenam ini, yaitu pedang, saudara-saudara, kita bukan hanya bertahan, tetapi kita menyerang, saudara-saudara. Kita menyerang si jahat itu, ya. Kita nggak hanya bertahan, kita bisa menyerang dengan apa? Dengan firman Allah. Nah, kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus pun enggak imun, saudara-saudara, dari serangan si jahat ini, bukan? Tuhan Yesus pernah digodai oleh si iblis, ya. Iblis menawarkan dia untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, ya. Iblis
menguji Tuhan Yesus, Tuhan bisa mengubah batu menjadi roti, begitu ya. Kemudian iblis menawarkan semua apa yang menjadi kemewahan, kekuasaan kepada Yesus agar Yesus menyembah kepada iblis. Tapi kita lihat ya, Tuhan Yesus nggak bertahan, Tuhan Yesus menyerang dengan apa? Dengan ada tertulis, yaitu apa? Firman Allah. Ya, akhirnya si iblis ini nggak bisa ngomong apa-apa, dia nggak bisa apa-apa karena Yesus menggunakan firman Allah, menggunakan firman Allah yang berkuasa itu untuk mengalahkan si iblis. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita memiliki pedang roh? Ya, kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan setiap hari, kita nggak hafal ayat-ayat Alkitab. Ya, ketika mungkin kita digodai, kita dicobai oleh si iblis, terus saudara, kita nggak ingat apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita, apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita setiap hari perlu baca firman Tuhan, kita mengerti, kita lakukan, saudara. Ya, dan juga kita bisa mendapatkan firman Tuhan melalui apa? Melalui khotbah, ya, melalui pengajaran-pengajaran di kelas PA, di live dan sebagainya. Saudara-saudara, kita perlu mengerti mengenai firman Tuhan sehingga kita bisa menyerang si jahat ini. Nggak main-main, saudara-saudara, kita menghadapi musuh yang bisa membuat kita ya jauh daripada Tuhan, yang bisa membuat kita menyia-nyiakan akan kasih karunia yang sudah Tuhan kerjakan kepada kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana kita menang melawan musuh. Yang pertama tadi, kita kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Yang kedua, saudara-saudara, kita mengenakan selengkap senjata Allah. Yang ketiga, berdoa setiap waktu. Ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, doa berarti kita memiliki kontak terus-menerus dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, saudara-saudara, menunjukkan bahwa kita mementingkan relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, saudara-saudara, kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi tantangan hidup kita, apa yang menjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan Tuhan akan menolong kita. Nah, saudara, berdoa berarti kita juga menjaga keintiman dan untuk berkomunikasi terus-menerus kepada Tuhan. Kuantitas berdoa menunjukkan kualitas relasi kita dengan Tuhan. Seberapa banyak engkau berdoa, seberapa dalam engkau berdoa kepada Tuhan, menunjukkan bagaimana relasimu kepada Tuhan, kasihmu kepada Tuhan. Saudara, kita perlu berdoa. Dan di sini dikatakan berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Ada yang menafsirkan bahwa orang-orang kudus yaitu seperti para rasul, ya, pemimpin-pemimpin rohani, saudara-saudara. Tetapi saya lebih setuju bahwa orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Artinya sesama kita, orang-orang yang percaya, kita mendoakan, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap di dalam Tuhan. Nah, saudara, iblis akan takut tatkala kita rajin untuk berdoa. Terakhir, saudara pernah lihat visualisasi ini? Ya, ini gambar apa nih? Ada di mana? Ayo ingat-ingat. Ya, ini kan visualisasi iblis ya di film apa? Passion of the Christ ya. Ya, ketika Tuhan Yesus bergumul di salib, ya, tokoh iblis perempuan itu ada di sana gitu ya. Ketika Yesus dicambuk, ya, Yesus ada ya. Nanti kalau misalnya setelah nonton Passion of the Christ, coba lihat lagi gitu ya. Nah, suatu ketika, saudara, Mel Gibson ya yang menjadi sutradara diwawancarai ya di satu artikel Christianity Today, saudara-saudara, dan diwawancarai. Mengapa kok ada visualisasi iblis ini di dalam
Passion of the Christ ya? Bukankah nggak tertulis di dalam Alkitab? Kan nggak ada tertulis di dalam Alkitab ada iblis yang mengintai, iblis yang senyum-senyum ketika Tuhan Yesus disalib begitu. Kemudian Mel Gibson menjawab, saya percaya bahwa iblis itu ada. Ya, saya percaya bahwa iblis itu ada. Walaupun tidak tercatat di dalam Alkitab, tetapi Mel Gibson percaya yakin bahwa yang dihadapi oleh Yesus adalah peperangan rohani. Ya, ketika di Taman Eden, ketika di Taman Firdaus, ketika di Taman Getsemani, ketika dia berdoa kepada Tuhan, itu ada peperangan rohani yang terjadi. Ya, ketika penyaliban, ya, itu ada peperangan rohani yang terjadi. Dalam setiap kehidupan ada peperangan rohani yang terjadi. Dan Mel Gibson mengatakan begini, menjelaskan bahwa penggambaran setan yang digambarkan dengan wajah seperti wanita tanpa alis dengan bersuara pria, hal ini menunjukkan sifat setan yang sangat menarik, menggoda tetapi bahaya. Ya, dia bisa tampil sebagai wanita yang cantik, saudara-saudara, lemah lembut begitu ya, tetapi sesungguhnya bahaya. Dan Mel Gibson menjelaskan penggambaran setan dengan bayinya juga menunjukkan pemutarbalikan atau mendistorsi apa yang baik. Kan yang muncul di sini wajah dari bayi ya, bentuknya si bayi, tetapi wajahnya seperti wajah orang tua ya, wajah yang menjijikkan begitu. Nah itulah pekerjaan iblis, memutarbalikan ya, dia bisa seperti seorang wanita yang lembut begitu ya, tetapi bahaya, dan dia juga memutarbalikan. Dan Mel Gibson mengatakan bahwa setelah kematian dan kebangkitan Kristus, si iblis ini terus bekerja dan terus akan mempengaruhi orang-orang percaya untuk tidak percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Akan terus mempengaruhi orang-orang percaya untuk tidak menerima anugerah Tuhan. Nah saudara-saudara, kita harus waspada ya. Kita hidup di dalam medan peperangan rohani. Setiap hari kita hidup dalam peperangan rohani. Oleh karena itu saudara-saudara, kita kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan berperang di depan kita. Kita kuat, kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kenakan pelengkapan senjata rohani. Semuanya kita gunakan. Yang 6 tadi, saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, mari kita terus-menerus berdoa setiap waktu, menjaga relasi kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan terus berbicara, Roh Kudus memberikan kami pengertian lebih dan lebih lagi, sehingga firman Tuhan ini boleh sungguh menjadi firman yang hidup, firman yang kami lakukan, yang kami perbuat dalam setiap hari kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami, berikanlah kekuatan kepada kami, kuasa kepada kami untuk senantiasa mengalahkan kuasa si jahat dalam segala antek-anteknya, segala tipu muslihatnya, sehingga kami tidak terpedaya dan menjauh daripada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.